Semangat pagi, kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran kimia bersama saya, Roy Fernando Nababan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terakhir pada kelas 11 IPA semester ganjil, yaitu menentukan arah kesetimbangan, atau dengan kata lain boleh juga meramalkan arah reaksi. Atau ini juga merupakan aplikasi dari pergeseran kesetimbangan, di mana ini merupakan materi perhitungan pergeseran kesetimbangan. Jadi materi dasar pada pertemuan kali ini adalah wajib menguasai bagaimana tentang pergeseran kesetimbangan. Memperkirakan komposisi kesetimbangan. Apabila zat-zat bereaksi dicampurkan pada suhu dan volume ruangan yang tertentu, maka komposisi kesetimbangan dapat diperkirakan berdasarkan nilai kesetimbangannya. Ini tentunya nggak ada masalah karena ini merupakan pokok bahasan yang udah sebelumnya ya. Dimana kalau misalkan ada reaksi setimbang A tambah B menghasilkan C tambah D. Misalkan A mol zat A ditambahkan dengan B mol zat B, maka pada keadaan setimbang akan diperoleh komposisi kesetimbangan tertentu. Karena apa? Karena ini arah reaksinya sudah pasti mengarah ke kanan. Karena A tambah B yang bereaksi membentuk C dan D. Reaksi akan berjalan ke kanan, yaitu pembentukan zat C dan D. Nah, sementara A dan B berkurang. Itu ya. Kalau untuk menentukan komposisi kesetimbangan kasus demikian. Nah, untuk kasus yang lain, misalkan A tambah B juga menghasilkan C tambah D, tetapi yang ditambahkan adalah C mol zat C tambah D mol zat D. Maka untuk susunan atau komposisi kesetimbangannya di akhir reaksi tentunya adalah reaksi akan berjalan ke kiri, yaitu pembentukan zat A dan B, di mana nanti A dan B itu di kesetimbangan itu semakin banyak, sementara C dan D itu berkurang, berarti arah reaksinya ke kiri, ya. Nah, bagaimana kalau dalam suatu wadah zat A, B, C, dan zat D ditambahkan secara bersamaan? Jadi reaksinya masih reaksi yang tadi, langsung dibuat demikian. Langsung ditambahkan A, B, C, dan D secara bersamaan dengan jumlah mol masing-masing A mol, B mol, C mol, dan D mol. Kira-kira reaksinya berjalan kemana? Ke kiri atau ke kanan? Jadi, untuk kasus seperti ini maka diperlukan cara khusus dalam menentukan arah reaksinya. Apakah reaksinya mengarah ke pembentukan zat C dan D atau malah sebaliknya, yaitu zat C dan D yang berkurang. Jadi ini dibahas pada judul yang namanya meramalkan arah reaksi atau menentukan arah reaksi. Jadi kasus seperti ini kita boleh meramalkan dulu arah reaksinya, tentunya ada caranya. Demikian. Arah reaksi yang ditentukan dengan memeriksa nilai kuosien. Ingat, kuosien reaksi atau Ki. Nah, di mana kuosien reaksi adalah perbandingan konsentrasi yang bentuknya sama dengan persamaan Kc. Jadi, pada dasarnya rumus Ki sama dengan Kc. Jadi, rumus Ki pada reaksi kesetimbangan di atas dibuat demikian. Jadi sama ya dengan rumus Kc. Jadi bedanya apa? Hanya saja kalau untuk kuosien reaksi, data yang kita masukkan adalah data zat pada baris mula-mula. Nah, jadi kuosien reaksi ini nantinya yang kita bandingkan dengan harga Kc. Di mana apabila Ki nantinya lebih kecil daripada harga Kc, maka ini pertanda bahwa zat-zat yang ada di kanan ini terlalu sedikit. Nah, jadi kalau zat-zat yang berada di kanan terlalu sedikit, maka kesetimbangan harus bergeser ke arah kanan untuk membentuk kesetimbangan. Sampai nanti harga Ki sama dengan Kc.
Jadi membentuk kesetimbangan yang baru ya. Nah, lalu apabila nanti harga kosen reaksi Q lebih besar daripada Kc, berarti reaksi bersih berlangsung ke kiri. Artinya zat-zat yang ada di kanan itu terlalu banyak. Jadi untuk membentuk kesetimbangan yang baru, berarti zat-zat yang ada di kanan harus dikurangi dengan cara menggeser kesetimbangannya ke arah kiri. Sehingga reaksi bersih berlangsung ke kiri sampai harga Q sama dengan Kc. Lalu kemungkinan ketiga, bila Q sama dengan Kc, ternyata Q sama dengan Kc, maka sudah pasti zat yang ditambahkan tadi langsung membentuk kesetimbangan atau campuran sudah setimbang. Jadi untuk menentukan arah reaksi, ini tadi diperhatikannya, dibandingkan dulu harga kosen reaksi dengan Kc-nya. Kalau lebih kecil kosennya, maka arah reaksinya ke kanan. Kalau lebih besar, arah reaksinya ke kiri. Kalau sama, berarti itu tidak masalah karena langsung setimbang. Baiklah, perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui dalam soal terdapat kesetimbangan X2 tambah Y2 menghasilkan 2XY, Kc-nya 16 ya. Lalu X2, Y2, dan XY ditambahkan bersamaan itu sebanyak masing-masing 1 mol. Jadi saya buat di sini ini T1, baru ini T1 ya. Nah, berarti untuk kasus seperti ini kita perlu tahu kira-kira reaksinya ini mengarah kemana. Nah, apakah nanti mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri. Nah, untuk memprediksi atau meramalkan arah ini, pertama-tama kita tentukan dulu koefisien reaksi. Masih ingat dimana Q koefisien reaksi itu sama rumusnya dengan Kc, berarti konsentrasi XY ini dibagikan dengan konsentrasi X2 lalu dikalikan dengan konsentrasi Y2. Ini jangan lupa ya, ini dipangkatkan dengan berpangkat koefisien. Jadi data yang kita masukkan adalah data di mula-mula, di mana besarnya ini sama dengan 1 kuadrat dibagi dengan ini 1 dikali dengan 1, maka diperoleh hasilnya sama dengan 1. Lalu koefisien reaksi inilah kita bandingkan dengan Kc. Jadi sesuai dengan konsep tadi, berarti Q ini sama dengan nilainya 1. Ini harganya lebih kecil ya. Ini lebih kecil dibandingkan dengan Kc yang harganya sama dengan 16. Maka dapat kita simpulkan arah reaksinya ini mengarah kemana. Kalau Q lebih kecil daripada Kc, maka kesetimbangannya ini bergeser ke kanan atau arah reaksinya ke kanan. Nah, masih ingat, kalau arah reaksinya ke kanan berarti zat-zat yang ada di kanan itu bertambah, sementara zat-zat yang ada di kiri itu berkurang. Jadi kalau demikian, kita misalkan saja si X2 ini yang berkurang. Ini misalkan aja sebanyak X ini. Nah, kalau di baris bereaksi masih ingat ya, berlaku perbandingan koefisien di sini X, di sini jadi 2X. Karena bergeser ke kanan, berarti ini bertambah, ini berkurang, ini berkurang. Nah, jadi pada keadaan setimbang diperoleh ini jadi 1 dikurang X ya, baru ini jadi 1 dikurang X, ini 1 tambah 2X. Ingat, harga Kc itu tidak berubah, itu konstan. Jadi selagi suhu masih sama, maka harga K-nya tetap. Kita masukkan rumus Kc-nya, masih ingat ya, berarti Kc sama dengan ini 16 sama dengan konsentrasi XY pada kita setimbang ini jadi 1 tambah 2X. Nah, ini kuadratkan lalu dibagikan dengan ini konsentrasi kiri, ini si X2 sama dengan 1 kurang X. Ini dikalikan dengan konsentrasi Y2 juga sama, 1 dikurang X. Nah, biar jangan menghasilkan persamaan kuadrat, ini kita akarkan kiri kanan, ini diperoleh jadi 4. Ini 1 tambah 2X, ini ini kuadrat kan, berarti kalau diakarkan jadi 1 kurang X. Lalu kita kali silang, kalau matematisnya nggak ada masalah ya. Ini jadi 4 dikurang 4X sama dengan 1 ditambah 2X.
Lalu ini kita buat geser X-nya, berarti ini jadi 3, sedangkan X-nya jadi ini 6 ya. Nah, maka diperoleh harga X sama dengan 3/6, itu berarti 0,5. Nah, apakah sampai di sini? Jawabannya tidak. Perhatikan, yang ditanya adalah jumlah mol XY. Jadi yang ini yang ditanya. XY pada keadaan setimbang, maka mol XY pada saat setimbang itu sama dengan 1 ditambah dengan 2X. Masukkan nilai X-nya, ini sama dengan 1 ditambah 2 kali 0,5. Maka mol XY yang diperoleh pada saat setimbang yang baru sama dengan sebanyak 2 mol. Nah, demikian ya. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Nah, reaksi kesetimbangannya adalah A tambah B menghasilkan C tambah D. Katanya pada keadaan setimbang terdapat susunan setimbang A, B, C, yaitu A-nya 0,2, lalu B-nya 0,2 mol, lalu C-nya ada 0,4, di soal ada ya, ini 0,1. Ini pada keadaan setimbang. Ingat, kalau ada diketahui data pada baris timbang, maka diperoleh harga KC. Nah, rumus KC masih ingat ya, kanan per kiri konsentrasinya. Jadi karena sudah langsung molar, berarti langsung, tidak perlu dibagi volume. Atau kebetulan koefisien kanan sama dengan koefisien kiri ya, berarti volume nggak berpengaruh. Maka kita masukkan langsung nilainya ini. Coba ya, kurang jelas ini. Oke. Nah, ini KC kanan per kiri, berarti ini jadi 0,4 dikali dengan 0,1 dibagikan dengan yang ada di kiri, ini 0,2 kali dengan 0,2. Berarti ini sama dengan, ini kalau kita hitung bisa saling coret ya, maka diperoleh KC-nya sama dengan 1. Demikian. Nah, lalu lanjut ke soal. Nah, ke permintaan soal. Jika pada suhu yang sama, ingat, jadi kalau pada suhu yang sama ditambahkan 0,3 molar jadi ini yang ditambah. Nah, ini ditambahkan sebesar 0,3. Maka ingat, kalau kesetimbangan diberikan aksi, maka kesetimbangan ini melakukan reaksi juga kan, dengan cara menggeser kesetimbangannya. Jadi ketika ada aksi ini, maka kesetimbangan ini akan membentuk kesetimbangan yang baru. Jadi kondisinya jadi mula-mula ini 0,2, ini 0,2, 0,4, otomatis si D mula-mulanya menjadi 0,4 ya. Jadi ini mula-mulanya, inilah yang akan membentuk kesetimbangan yang baru. Nah, bentuk kesetimbangan yang baru dengan cara seperti ini, bereaksi nanti lalu setimbangnya. Nah, ingat, pada suhu yang sama KC-nya tetap, jadi KC-nya ini akan digunakan nantinya. Nah, pada dasarnya kalau dalam pergeseran kesetimbangan, kalau ditambahkan zat kanan maka bergeser ke kiri. Sebenarnya sudah tahu arahnya ya, karena si D yang ditambahkan otomatis kesetimbangan bergeser ke kiri. Tetapi boleh kita uji dengan menggunakan koefisien reaksi, boleh, di mana Q sama dengan konsentrasi kanan per konsentrasi kiri yang digunakan data mula-mula, berarti ini jadi 0,4 dikali dengan 0,4 nya, lalu dibagikan dengan 0,2 dikalikan dengan 0,2, maka diperoleh koefisien reaksi sama dengan ini jadi 0,4 ya. Ini coba dihitung, ini 0,16 per 0,04, maka koefisiennya sama dengan ini 4 ya. Jadi kalau kita bandingkan Q yang harganya sama dengan 4 bandingkan dengan KC-nya, coba kalau kita bandingkan dengan KC-nya berarti ini lebih besar daripada KC yang harganya sama dengan 1. Maka kalau koefisien reaksi lebih besar daripada KC, maka kesetimbangan akan bergeser atau arah reaksinya ke kiri. Nah, kalau bergeser ke kiri, maka zat-zat yang ada di kiri bertambah, zat-zat yang ada di kanan akan berkurang. Oke ya. Maka kita misalkan saja si A yang bereaksi sebanyak X. Nah,
Jadi perbandingan koefisien ini tetap sama aja ya, sama dengan X. Nah ingat, karena bergeser ke kiri yang ini, karena bergeser ke kiri, maka zat-zat yang ada di kiri ini bertambah, ini berkurang. Jadi pada keadaan setimbangnya, si A ini jadinya 0,2 tambah X, ini 0,2 tambah X, ini tambah ya, tambah X, ini 0,4 dikurang X, ini 0,4 kurang X, jadi tambah ya. Maka kondisi setimbangnya inilah yang kita gunakan pada rumus KC, sehingga KC nya sama dengan KC 1 sama dengan konsentrasi kanan, berarti ini jadi 0,4 dikurang X dikalikan dengan 0,4 kurang X, bisa saja langsung kita buat kuadrat. Nah, per kiri 0,2 tambah X kali 0,2 tambah X, ini kita kuadratkan saja ya. Jadi kita akarkan biar jangan persamaan kuadrat. Tetap 1 sama dengan 0,4 kurang X, ini per 0,2 tambah X. Kali silang 0,2 tambah X, ini sama dengan 0,4 dikurang X. Jadi kita gabung X-nya, ini jadi 2X, ini sama dengan 0,2. Sehingga X-nya sama dengan 0,1. Ingat, yang ditanya adalah susunan pada keadaan setimbang yang baru. Berarti ini ya, ini susunan pada keadaan setimbang yang baru. S-nya pada A 0,2 tambah X, berarti ini kita buat 0,2 tambah 0,1, ini juga 0,2 tambah 0,1, si C 0,4 dikurang 0,1 ya, kita pisah-pisah. Dari ini juga 0,4 kurang 0,1. Maka susunan kesetimbangannya pada kesetimbangan yang baru diperoleh ini sebesar 0,3, ini 0,3, ini 0,3, 0,3. Demikian ya. Oke, contoh yang terakhir ini juga mengenai pergeseran kesetimbangan. Tetap menentukan arah reaksi ya. Dari pergeseran kesetimbangan kita tahu menentukan arah reaksi. Untuk reaksi dalam soal maksudnya demikian, NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, pada volume 1, ini ada volume 1, katanya kondisi setimbangnya atau komposisi setimbangnya itu sebesar 0,6 mol untuk si NH3, ini 0,6 mol, lalu si HCl-nya ada 0,4, lalu si NH4Cl-nya ada 0,8. Nah, perhatikan, ini adalah kondisi setimbang pada volume 1. Nah, lalu volumenya ini diubah menjadi volume kedua. Ini diubah menjadi V2. Nah, kita tak tahu ini diperbesar atau diperkecil. Nah, tapi itu nanti kita ketahui dari data yang diberikan. Pada keadaan setimbangnya, ternyata setelah volume diubah menjadi volume 2 liter, ternyata pada kesetimbangan jumlah NH4Cl menjadi 0,6. Nah, yang ini. Si NH4Cl pada keadaan setimbang ini, setimbangnya ini menjadi 0,6. Jadi 0,6. Dari sini dapat kita simpulkan berarti si NH4Cl-nya berkurang. Kalau NH4Cl-nya berkurang berarti kesetimbangannya bergeser dari arah NH4Cl. Itu artinya kan? Karena kalau dia bertambah berarti bergeser ke arah dia. Maka dari sini dapat kita simpulkan kesetimbangan bergeser ke kiri. Alasannya tadi karena dia berkurang. Nah, otomatis kalau dia kesetimbangannya bergeser ke kiri, maka si NH3 dan si HCl-nya yang bertambah. Nah, dari sini dapat kita perhatikan berapakah si NH4Cl yang bertambah. Berarti yang bertambah, yang berkurang si NH4Cl-nya sebesar 0,6 menjadi 0,8 menjadi 0,6. Ini berkurang sebesar 0,2 ini ya. Tidak masalah. Nah,
Berarti ini besar perubahannya ini sama dengan perbandingan koefisien untuk zat-zat yang ada pada reaksi. Ingat, karena koefisiennya sama, berarti ini juga berubah sebesar 0,2. Karena koefisiennya sama, ini juga berubah sebesar 0,2. Hanya saja, karena ini bergeser ke kiri, maka si HCl-nya ini bertambah sebesar 0,2, ini bertambah sebesar 0,2. Akhirnya, maka pada kesetimbangan yang baru pada V2, si NH3 menjadi 0,8 mol. Menjadi 0,6 mol. Inilah susunan kesetimbangan pada V2. Nah, berarti kita mulai dari jawabannya A. Boleh? Lebih besar manakah V1 atau V2? Perhatikan, dari V1 menjadi V2, kesetimbangan bergeser ke kiri. Kalau kesetimbangan bergeser ke kiri, perhatikan, ini koefisiennya, berarti dari koefisiennya, ini koefisiennya ada 2, ini koefisiennya ada 1. Berarti kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang besar. Berarti kesetimbangan ke koefisien yang besar, yaitu ke kiri. Nah, saat kapan? Saat diapai volumenya supaya kesetimbangan bergeser ke koefisien yang besar, maka dari materi pergeseran kesetimbangan sebelumnya, kalau ini volume diperbesar. Nah, diperbesar. Ingat ya, diperbesar bergeser ke arah koefisien yang besar. Kebetulan koefisien besarnya ke kiri, gitu ya. Oke, itu dia. Lalu untuk yang B, ini yang ditanya adalah susunan kesetimbangan. Sebenarnya tinggal menulis ya, susunan kesetimbangannya NH3 lalu HCl, lalu ini NH4Cl pada kesetimbangan yang baru. Jadi ini sudah berjumlah 0,8 mol, 0,6 mol, ini 0, mol. Ini susunannya ya. Oke, demikian. Oke, baiklah. Setelah mengamati atau melihat contoh soal yang tadi, berikut ada latihan soal ini mengenai menentukan arah kesetimbangan. Nah, sekaligus mengenai perhitungan pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi pada perhitungan pergeseran kesetimbangan kita tentunya harus tahu arah reaksinya kemana ya, ke kiri atau ke kanan. Oke, baiklah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Hanya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi!